lah. Itu nomor satu atau nomor dua, ya kalau salah ya tetap salah. Nah, cara berpikir kita tidak begitu. Akhirnya kita dikendalikan oleh viral dan tidak viral. Yang uangnya banyak, kuotanya banyak, bisa bikin akun puluhan, ratusan, menang dia. Kamu tadi cuma di like 2 orang, dia bisa beli follower langsung di like 500 orang, 1000 orang. Karena logika viral ini. Kemudian jangan lupa efeknya untuk masyarakat tentang polarisasi. Saya bilang tadi, betapa ada istilah filter bubble. Filter bubble itu seperti Google, dia akan menyeleksi, milih informasi, berita apapun yang cocok untuk kita. Maka kita tambah mantep dengan kebenaran kita. Tambah yakin salahnya yang lain. Kita tambah terpolarisasi. Kita lebih suka mendengarkan gema suara kita sendiri lewat Google. Loh kan saya bener toh. Nah kan saya cocok toh, buktinya ini, buktinya ini. Dan Google menyuplai terus bukti-bukti yang cocok. Bukti yang lain nggak ditampilkan ke kita. Dia memberi yang kita inginkan saja. Ini problem. Jadi semakin menegaskan perbedaan, akhirnya ya polarisasi tambah kuat. Ideologi-ideologi semakin bermunculan, kita rasanya semakin jauh dengan sesama saudara. Nah, yang terakhir tentu saja banyak hal yang penting terlewatkan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Ini juga perlu jadi perhatiannya teman-teman. Ini dampaknya. Jadi arena hidup kita hari ini yang mengundang kegelisahan moral tadi agak berat. Kita berhadapan dengan mass mediated reality. Kita berhadapan dengan situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, komunikasi yang perlu dibahas lagi. Ada banyak yang menggelisahkan. Saya tidak bilang semuanya begitu, tapi fenomena semacam ini mulai bermunculan. Baik, nah kegelisahan tadi, kalau melanjutkan Freud tadi, kadang-kadang memicu orang melakukan ini, defense mechanism. Jadi defense mechanism itu orang tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian mencari pelarian dengan caranya sendiri dari masalah. Hari ini banyak. Yang saya bilang tadi, masalah-masalah tadi bukan tidak disadari loh. Sangat banyak orang yang sudah sadar. Wong seminar-seminar tentang ini kan sudah di mana-mana dilakukan. Tapi ada orang yang repression. Repression itu disingkirkan itu semua dari kesadarannya, dari pikirannya. Sudahlah, tidak usah mikir itu, ngapain. Ya kayak kalian nanti lo setelah ngaji ini selesaikan, sudah balik lagi seperti sebelumnya. Ini namanya repression. Kegelisahan yang saat ini muncul nanti kamu singkirkan. Itu namanya repression. Ada lagi yang kedua, denial. Denial itu orang menyangkal. Enggak begitu. Yo ada yang begitu, tapi yo enggak semuanya lah. Enggak begitu-begitu amat lah. Denial, menyangkal. Ini juga cara defense mechanism. Jadi ini tidak mencari solusinya, tapi ingin keluar dari masalahnya dengan mekanisme kejiwaannya. Ada lagi yang reaction formation. Reaction formation itu melakukan perilaku yang berlawanan. Jadi misalnya reaction formation itu kamu suka seseorang itu kok dia rasanya cuek, kamu melakukan reaction formation. Kayak kamu benci padahal kamu senang. Tiap hari dikritiki, terus tiap hari dipermasalahkan, terus itu sebenarnya menunjukkan kamu perhatian. Kamu senang.
Ini namanya reaction formation. Nah, berhadapan dengan problem-problem yang saya jelaskan di atas, reaction formation itu yaitu tadi menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Harusnya senang menampakkan benci, harusnya benci yang ditampakkan senangnya. Ini juga sering jadi pelarian. Ada juga yang pakai defense mekanismenya projection. Projection itu mengatributkan sesuatu pada orang lain. Jadi aslinya sih kamu tertarik pada orang itu, tapi terus karena dia nolak terus kamu sebut, itu orangnya ndak baik kok orang itu. Nah, jadi aslinya kamunya, kayak kemarin saya bilang itu, saya lupa di sesi sebelumnya ya. Ketika ada sesuatu yang kamu ingin raih dan tidak berhasil, kamu sebut sesuatu itu sebagai tidak menarik. Nah, mungkin juga kritik-kritik terhadap dunia sosial, terhadap dunia media sosial juga itu kamu melakukan projection semacam ini. Jadi kamu labelkan keluar, iya sih saya tidak bisa berhenti bermain medsos, tapi medsos saya itu medsos yang penuh manfaat loh Pak. Nah, alasanmu begitu. Wong saya tidur aja HP saya ngaji loh Pak. Solawatan loh Pak. Kamu alasanmu kamu. Jadi kamu tahu sebenarnya kamu itu tidak banyak melakukan yang buruk-buruk, tapi kamu proyeksikan ke lain bahwa tidak juga, saya juga melakukan yang baik-baik juga kok. Ya biar aja HP-mu yang nanti masuk surga duluan. Terus displacement. Displacement itu mengalihkan dorongan pada yang lebih lemah. Ini displacement. Saya pingin sih Pak untuk menyelesaikan problem, saya tidak terikat HP, saya medsosan yang baik-baik saja. Tapi kan tugasnya pemerintah Pak itu untuk blokir-blokir untuk itu. Ya, saya tinggal jalan saja. Ini namanya displacement. Ada sasaran tembak yang mudah, yang membuatmu jadinya tidak bertanggung jawab. Ya salahnya sendiri Pak. Harusnya kalau tidak boleh ya diblokir saja. Kalau masih ada ya saya main. Nah, ini namanya displacement nantinya. Kamu melarikan diri dari problemmu. Ada lagi regression. Kalau regression ini mundur sebentar. Ya sudahlah Pak, saya tidak main HP lagi, tidak main itu lagi. Tapi yo untuk komunikasi kan tetap Pak. Nanti biasanya kalau sudah begitu balik lagi. Awalnya sih niatnya komunikasi. Nah, itu saya tidak main aneh-aneh lagi, pokoknya HP itu. Itu biasanya tidak bertahan setengah hari. Begitu ada iklan FYP, kamu sudah gatel, ingin buka sudah. Nah, itu namanya regression. Ada lagi sublimation. Sublimation itu mengalihkan. Jadi, wah, saya gantilah. Biar ndak asik main HP terus, tak ganti sepedaan lah. Tak ganti berkebun lah. Tak ganti apalagi berternak lah. Semonggo lah macam ini namanya disublimasi. Kayak kemarin waktu pandemi kan kalian aktivitasnya kurang, diganti apa saja untuk ngisi waktunya. Biasanya ya ndak tahan lama juga. Wong ini defense mekanisme melarikan diri dari masalah sebentar. Dan yang terakhir ada rationalization. Rationalization itu ya kamu mencari argumen-argumen untuk membenarkan sebenarnya kamu itu salah. Kita kan sering pakai argumen, oh yang kayak begitu kan manusiawi Pak. Manusia itu memang begitu Pak. Nah, jangan lupa manusia itu fitrahnya lengkap. Jadi fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Manusia itu mau takwa bisa, mau fujur bisa. Jadi kalau sekedar yang alami dari manusia, kadang-kadang yang alami itu juga banyak yang negatif. Jadi kita itu punya sisi negatif, juga punya sisi positif sebagai manusia. Baik. Nah, ini defense mekanismenya. Oke.
jadi itu problem-problem kita. Saya tidak tahu teman-teman seperti apa menanggapi masalah-masalah peradaban hari ini, kegelisahan-kegelisahan moral yang saya jelaskan tadi. Untuk menutup malam hari ini, coba ini nanti jadi bahan renungan ya. Inilah hidup yang sehat. Hidup yang sehat secara batin ya, secara spiritual. Kalau hidup sehat yang fisik, teman-teman mesti sudah ngerti. Nanti tolong ini jadikan standar. Apakah problem-problem tadi yang saya sebut banyak macam-macam tadi mampu tidak membawa kita ke sini? Jadi yang pertama, hidup sehat secara spiritual itu adalah hidup yang penuh makna dan sadar tujuan. Ayo teman-teman tanyakan pada dirimu, hidupmu ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Ini namanya aspek meaning. Mulai tanyakan itu, kemudian coba dicek semua fasilitas, semua yang kamu mampu kamu miliki, kira-kira sudah atau belum kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Nah, ini standar pertama ya. Ayo hidup yang bermakna. Bukan berarti kamu tidak boleh main HP, tapi HP-mu mendukung terhadap kebermaknaan hidupmu dan realisasi tujuan hidupmu. Yang kedua, value. Value itu hidup yang menghargai kepercayaan dan tatanan. Hidup yang punya standar. Ini baik, ini buruk, ini indah, kalau itu tidak. Ini namanya value. Kita diminta untuk hidup ini punya nilai. Biasanya untuk punya makna itu harus ada yang bernilai. Apa sih nilai-nilai yang kamu unggulkan, kamu pegangi dalam hidupmu? Agama kah? Persaudaraan kah? Kemanusiaan kah? Atau apa? Kalau sama sekali tidak punya nilai, hidupmu tidak bermakna. Rasionalitas kah? Atau kekayaan kah? Atau apa? Itu namanya value, nilai. Oke. Nah, yang ketiga, transenden. Transenden ini kesadaran bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dibandingkan hidup yang kita jalani sekarang. Kita hari ini hidup dalam banyak keterbatasan-keterbatasan. Ada level transendennya, ada level yang lebih tingginya. Dan kita semuanya menuju ke sana. Nah, fasilitas-fasilitas tadi membantu ndak upaya kita untuk melakukan transendensi, melampaui situasi hari ini ke ranah yang lebih tinggi. Yang keempat, connecting. Connecting itu keterhubungan. Kesadaran kita bahwa segala tujuan, makna, nilai, dan upaya transendensi tadi tidak mungkin kita jalankan sendiri tanpa keterkaitan dengan orang lain. Jadi sejauh mana perangkat, peralatan, fasilitas yang kita miliki tadi membantu kita semakin dekat, erat, terkoneksi dengan yang lain, atau jangan-jangan malah tambah pisah-pisah, tambah banyak permusuhan. Nah, itu coba nanti dievaluasi. Dan yang terakhir, becoming. Becoming itu hidup yang baik adalah hidup yang tambah lama tambah baik. Maka kita hendaknya melakukan refleksi, ini hidup saya tambah baik apa enggak ya? Kemarin saya gimana, sekarang gimana? Dulu saya zaman waktu SMA itu Pak, rajin tahajud Pak, ngaji. Sekarang sudah mahasiswa, wah, ya saya tidak berani ngomong Pak. Iya,
Tapi sekarang saya tambah pinter Pak, tambah ngerti dalil, tambah ngerti. Iya. Jadi coba dicek, kamu tambah baik apa enggak? Ya harusnya tambah mahasiswa. Kalau dulu tahajudnya 4 rakaat, ya sekarang 12 rakaat misalnya, itu sip. Dulu ngajinya 3 bulan sekali baru khatam, ya sekarang 1 bulan bisa khatam saya Pak. Itu luar biasa, meningkat namanya. Apakah begitu hidupmu atau tidak? Becoming atau tidak? Tambah baik, tambah baik. Nah, ayo ya dievaluasi. Biar tidak hanya yang sehat jasmani kita, rohani kita juga harus sehat, yaitu hidup yang bermakna, bernilai, transenden, connecting, dan becoming. Seperti apa sih mengaitkan kegelisahan moral tadi dengan kesini? Nah, itu tugas kalian masing-masing, mencari relevansinya untuk hidupmu. Bagaimana menggunakan, mentransformasi semua problem tadi jadi solusi demi hidup yang sehat secara rohani. Tidak hanya sehat jasmani. Baik, saya kira itu ya. Saya tadi pengen sebentar loh. Kok ya panjang banget ngomongnya, ndak apa-apa ya. Wis kadung. Silahkan, mungkin kita lanjutkan dengan sesi ngobrol. Kalau ada yang tanya silahkan, ada yang nanggapi silahkan, ada yang curhat silahkan, ada yang nembak juga silahkan. Sopo ngerti kalau di depan orang banyak gini. Yuk, monggo. Yes, silakan bagi teman-teman yang ingin dari yang putri. 1, 2 orang. Yang putra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sempat dijelaskan mengenai berbuat baik. Nah, berbuat baik kan tadi sepenangkap saya itu kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin dilakukan. Tapi permasalahannya kan tiap orang itu kan memiliki, misalkan menurut kita baik tapi belum tentu menurut orang lain baik gitu Pak. Nah terus bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus egois pada suatu momen karena itu berrelasi dengan mental health kita gitu Pak. Misalkan contohnya mungkin seseorang itu lebih cenderung berkomunikasi lewat private message daripada untuk langsung ditelepon langsung. Tapi di sisi lain seseorang itu lebih prefer untuk ditelepon langsung gitu Pak. Nah untuk menanggapi hal tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Oke, dengan Mbak siapa? Nunik. Langsung gue nanti lupa. Baik, jadi perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Sebenarnya ini nanti dekat jalannya dengan istilah, saya pakai ini ya, empati. Jadi empati itu bukan kok aku berpikir yang baik untukmu seperti apa, tapi diawali dari seandainya aku di posisimu seperti apa. Jadi seandainya aku jadi orang yang posisi, kedudukan, cara berpikirnya seperti dirimu, yang baik untuk dirimu itu apa? Jadi pertimbangannya bukan dari aku, tapi dari kamu. Jadi misalnya saya dosen, ketemu mahasiswa, itu seandainya aku mahasiswa, sudah semester 14, dikejar-kejar, dipanggil-panggil, sementara seminar saja belum, betapa gelisahnya, betapa inunya. Nah itu yang membuatmu nyaman kira-kira apa di situasi itu aku berikan. Jadi titik berangkatnya dari dirinya, tidak dari diriku. Kalau dari diriku bisa saja nanti seperti tadi. Wong saya ndak butuh ini kok diberi ini. Meskipun menurut yang memberi itu baik. Nah, jadi terjadi miss karena berangkatnya dari yang memberi, yang ingin berbuat baik. Berangkat awalnya kebaikan itu melalui empati.
Jadi titik awalnya orang yang ingin kita beri kebaikan. Misalnya kita ingin berbuat baik pada misalnya masyarakat tertentu yang belum ada listriknya misalnya. Terus kamu ngeyel, saya belikan kulkas Pak, saya belikan, ya buat apa misalnya tidak ada listrik. Posisikan dirimu di tempat mereka. Nah, jadi cara berpikirnya begitu. Itu kebetulan saya bawa ada quotes. Tapi ini tadi tidak janjian loh ya pertanyaannya. Jadi tentang moralitas, human morality is unthinkable without empathy. Moralitasnya manusia itu tidak bisa terfikirkan kalau tidak tanpa empati. Jadi harus ada empatinya. Empati itu berarti transposisi, memposisikan diri kita di posisi dia. Seandainya aku di posisinya, misalnya punya pandangan seperti ini dan tidak dihargai, mestinya dia marah. Oh kalau gitu aku akan menghargai pikirannya. Nah itu cara berpikirnya begitu. Jadi ya memang bukan dari kita, tapi berangkatnya dari dia. Itulah mengapa tadi kalau pakai teorinya Levinas, istilahnya kita ini melayani dia. Orang melayani itu kan dari perspektif yang dilayani, tidak dari perspektif kita. Itulah yang disebut kebaikan. Makanya tidak ada kok kebaikan itu memaksakan dari orang yang berbuat baik. Dia diawali dari pemahaman terhadap yang diberi kebaikan. Kuncinya di situ. Baik, itu ya ringkesnya. Monggo mungkin masih ada tadi ada beberapa yang angkat tangan. Yang putra dulu. Tadi ada yang Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, itu untuk ini kan kita dihadapkan kepada kegelisahan moral. Nah, kegelisahan moral ini kan udah merajalela, udah banyak sekali di masyarakat. Nah, untuk menghadapi kegelisahan itu kita perlu mengubah secara masif atau memang harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu, atau kita ubah secara masif melalui organisasi ataupun lembaga yang kita dirikan, seperti itu Ustaz. Kemudian untuk kebenaran itu sebenarnya yang ingin kita capai itu kebenaran menurut siapa? Karena banyak sekali kebenaran-kebenaran yang tiap golongan itu menganggap dirinya benar, ataupun tiap madhab ataupun tiap filsuf ataupun apa itu menganggap oh ini tuh kebenaran yang saya genggam itu yang paling benar, seperti itu. Terima kasih. Dengan Mas siapa? Mas Taufik Satrio. Oke, baik. Saya jawab yang tentang kebenaran ya. Jadi yang pertama, kuasanya manusia adalah mencari, menemukan, dan meyakini kebenaran. Tetapi dia berhadapan dengan sunnatullah bahwa manusia itu makhluk historis, makhluk sejarah yang itu sifatnya beragam, meruang dan mewaktu. Setiap orang anak ruang dan waktunya sendiri. Sehingga secara sunatullah, pemikiran, pemahaman, penangkapan manusia terhadap kebenaran juga beragam. Jadi setiap kelompok, setiap orang yakin bahwa kebenarannya itulah yang benar. Dan tidak masalah, ya karena setiap orang yakin dengan kebenarannya, makanya kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Dari sisi sosiologisnya. Lupa yang benar, yang sejati itu lupa, yang hakiki ya. Yang sejati, yang hakiki itu setiap orang meyakini kebenarannya adalah yang sejati, yang hakiki. Di level sosial
seperti tadi saya bilang, Al-Quran pasti benar, agama kita masing-masing pasti benar, tapi pemahaman kita, penangkapan kita, penafsiran kita tidak pasti benar. Bisa keliru. Imam Syafi'i saja punya qaul qadim dan qaul jadid. Apa Imam Syafi'i terus tidak konsisten? Tidak. Ada ruang dan waktu yang dinamis, yang berubah situasinya. Kadang-kadang ada sesuatu itu kita yakin benarnya, tapi dinamika hidup berubah. Misalnya zaman pandemi kemarin, sebelumnya kan kita diyakinkan bahwa sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Begitu pandemi, teorinya dibalik. Sholat di rumah itu lebih utama. Oh, ini kan berubah drastis. Kalau kita hanya berhenti di satu kebenaran, tidak mempertimbangkan ruang dan waktunya, itu kadang-kadang kita jadinya seperti tadi yang saya sebut jumud tadi. Tidak peduli dengan ruang dan waktu. Apa tidak boleh Pak kita meyakini kebenaran kita? Boleh. Sambil tetap menyadari yang lain mungkin menangkap kebenarannya secara berbeda. Jadi ini penting ya, hari ini banyak orang yang tidak salah dia menganggap bahwa yang dia yakini adalah yang benar. Tapi yang jadi masalah adalah dia kemudian agresif pada yang lain, yang dianggapnya salah. Loh, menganggap pandangan orang lain salah itu tidak masalah. Loh, karena saya anggap pikiranku benar, berarti yang lain salah. Menurutku itu tidak masalah. Yang masalah agresifnya. Jadi terus menyerang, menyalah-nyalahkan, nuduh-nuduh, fitnah, mengkafirkan kalau sesama agama dan lain sebagainya. Yang problem di sini. Kamu meyakini saudaramu, wah kalau saya berpikiran begitu sudah kufur. Tidak masalah, tapi tidak harus kamu terus agresif, kamu deklarasi, kamu tunjuk-tunjukkan ke orang. Ini loh orang kafir, beda lagi ceritanya kalau sudah begitu. Jadi bahwa kamu meyakini satu kebenaran, ya niscayalah manusia itu memegangi kebenaran sejauh yang dia mampu masing-masing. Tapi juga jangan lupa orang lain mengalami proses yang sama, meskipun mungkin saja hasilnya berbeda. Dan itu kan sudah disampaikan juga oleh Allah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Allah juga, kalau Allah mau, semua manusia ini hanya satu keimanannya. Tapi kan Allah menghendaki skenario sesuai yang sekarang terjadi. Ini sebenarnya tantangan-tantangan besar kita hari ini. Ini problem yang saya sebut di awal tadi. Kekakuan dalam berpikir. Yang sering jadi sumber masalah. Kita hari ini kan sering sekali konflik muncul karena kita tidak tahan ada yang berbeda. Perbedaan itu rahmat kalau kita kuat menanggungnya. Jadi banyak orang yang tidak kuat menanggung perbedaan sehingga melahirkan konflik-konflik. Tidak hanya antar, bahkan juga internal kalangan sendiri juga kadang-kadang kita tidak tahan. Ada yang berbeda. Jadi bahwa kalian menganggap saya yang benar Pak, yang lain salah, itu tidak masalah. Yang masalah di level sosialnya ketika kalian agresif tadi. Ini sering jadi sumber konflik. Dan nanti mungkin teman-teman bisa merefer. Dulu pernah kita membahas tentang kematangan beragama. Bagaimana bergaul, kalau ini kebenaran agama ya, secara matang. Tidak bergaul yang kekanak-kanakan. Jadi prinsip-prinsip pergaulan antar kebenaran ini menurut saya penting hari ini kita sadari. Karena banyak orang yang skillnya di sini agak lemah. Sehingga dia gelisah terus ketika ada yang berbeda dengan dirinya. Ketidakpenerimaan kita terhadap adanya perbedaan ini kan khawatirnya juga ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah bahwa hidup ini secara sunnatullah pasti berbeda-beda. Baik, saya kira itu ya Mas, cara memahaminya. Yang kedua tadi merubah
Kegelisahan moral itu dari pribadi atau dari kelompok? Oh iya, itu yang belum. Yang pertama tentu saja dari diri kita. Katanya Gandhi,